Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak kelas 11 IPS 1, jam ke 1 dan 2 hari Rabu tanggal 17 Februari. Saya lanjutkan materi tentang perpajakan. Kemarin insya Allah sudah sampai pada tarif kemarin ya. Sudah sampai pada tarif, bisa direview. Tarif ada 4. Pertama adalah proporsional, kedua tetap, ketiga degresif, keempat progresif. Proporsional maksudnya apa? Sesuai dengan nilai objek pajak. Kalau tetap, nominalnya tetap bisa 3.000, 6.000. Sekarang materai yang tertinggi 10.000. Berapapun nilainya, kalau dikenai materai 10.000 ya berarti bayar 10.000. Kalau degresif, semakin tinggi nilai objek maka semakin turun tarif. Kalau progresif, semakin tinggi nilai objek semakin tinggi pula nilai tarif. Itu adalah pelajaran kemarin. Ini sudah kemarin ya, perbedaan ya. Sudah ya? Belum? Kan dalam membahas pajak itu dibandingkan, disejajarkan dengan pungutan resmi. Mengapa? Karena sama-sama membayar. Pajak itu kan secara definisi artinya kontribusi wajib atau iuran wajib. Pungutan juga bayar ya. Maka dari mana perbedaannya? Di sini ada 7 perbedaan. 1, balas jasa. Kalau pajak, balas jasanya diterima secara tidak langsung. Kalau pungutan secara langsung. Dasar hukum, kalau pajak undang-undang, kalau pungutan peraturan pemerintah disingkat PP, keputusan menteri disingkat Kepmen, peraturan daerah disingkat Perda. Cara perhitungan dapat dihitung sendiri oleh wajib pajak. Kalau pungutan resmi dihitung oleh aparatur pemerintah. Jadi kalau pajak kita bisa ngitung. Contoh kalau di guru-guru Mandra Banyuwangi itu yang PNS ya. Jadi setiap awal tahun di bulan Januari itu harus membayar pajak penghasilan. Jadi membayar awal tahun di bulan Januari, dibayarkan untuk pajak selama 1 tahun. Jadi bayarnya di awal tahun sampai Desember sudah tidak bayar lagi. Kalau di guru-guru PNS yang di Mandra Banyuwangi sama juga PNS lainnya di seluruh Indonesia sama. Jadi bayar pajak penghasilannya di awal tahun. Yang ngurusi siapa? Yang bersangkutan. Ini bisa dihitung sendiri berapa yang dibayar. Jatuh tempo sesuai tahun pajak. Kalau ini sesuai pemakaian. Kalau pajak setahun, berlaku setahun. Kalau pungutan resmi, sesuai pemakaian. Kalau dipakai 3 bulan ya berarti cukup 3 bulan. Nanti kalau tambah lagi berarti bayar lagi. Sanksi terdapat dalam undang-undang. Kalau pungutan resmi sanksi sesuai kebijakan pemerintah. Qohir atau surat ketetapan terdapat surat ketetapan pajaknya. Kalau pungutan tidak ada qohirnya. Sifat bayar paksa kalau pungutan sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Nah ini yang dimaksud dalam definisi pajak, bahwa pajak itu bersifat memaksa. Pokoknya masuk dalam yang wajib bayar pajak, kategori wajib bayar pajak, maka bisa dipaksa kalau tidak bayar. Itu perbedaan antara pungutan dengan pajak. Asas pemungutan pajak, asas equality, keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan. Jadi pajak itu sesuai dengan kemampuan. Ya kalau tidak mampu tidak kena. Contoh nanti ketika pajak penghasilan itu ada yang namanya NJOTKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak, ada itu. Kalau di bawah itu maka tidak kena pajak. Nanti dalam menghitung dalam menghitung pajak nanti ya materinya. Asas certainty, kepastian hukum. Jadi pajak itu sudah dijamin oleh hukum. Asas convenience of payment, asas pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Apa itu? Ya di saat ada pemasukan, ya kan? Saya sebagai guru akan dikenakan pajak ketika saya ada pemasukan atau sudah dapat gaji. Bagi masyarakat lain juga sama. Kalau tidak ada masukan ya tidak kena pajak. Artinya apa? Dari keterangan ini maka asas pemungutan pajak itu kesimpulannya tidak pernah akan merugikan siapa? Wajib pajak. Siapa? Wajib pajak. Wajib pajak itu siapa saja? Keterangan kemarin. Wajib pajak siapa saja? Keterangan kemarin. Di definisi. Di definisi. Nah, ini. Orang pribadi nih, atau badan. Jadi wajib pajak itu bisa dikenakan kepada orang perorangan atau bisa dikenakan kepada sebuah lembaga. Lembaga yang apa? Yang berbadan hukum. Makanya kalau ingin bayar pajak, dirikan lembaga, tidak usah dibuatkan badan hukum. Tapi kalau tidak dibuat badan hukum, maka tidak akan pernah dapat fasilitas dari pemerintah. Itu resikonya seperti itu. Sambil lalu saya buka juga di LKS ya, biar sama-sama dipelajari LKS-nya. Silakan dibuka LKS-nya. Ini definisi pajak kemarin sudah ini. Di LKS malah dijelaskan secara kesimpulan ya. Ini ciri-cirinya bisa dibaca sendiri, kemarin sudah dijelaskan. Ini tidak ada di buku paket. Ini di LKS ada. Unsur-unsur pajak terdiri dari satu subjek pajak. Siapa subjek pajak? Yang dimaksud adalah yang masuk dalam kategori wajib pajak. Nah, ini. Inilah subjek pajak. Siapa saja? Orang pribadi atau badan. Terus berikutnya objek pajak. Apa objek pajak? Ini yang menjadi sasaran pajak. Yang dikenakan pajak itu apanya? Kalau saya seorang guru yang dikenakan adalah gaji. Kalau orang punya rumah yang dikenakan adalah rumah dan tanah. Masa rumah tidak di atas tanah? Ya kan? Itu namanya pajak bumi dan bangunan, disingkat
B. Kalau gaji dipajak namanya pajak penghasilan, disingkat PPH. Kalau barang dijual dikenakan pajak, nama pajaknya pajak pertambahan nilai, disingkat PPN besar. Itulah yang dimaksud objek pajak. Tarif pajak ini sudah diterangkan di buku paket tadi. Ini tarif pajak. Ini contoh yang kalau di LKS sudah ada skemanya ya, ini ya, bisa dilihat skemanya ini. Sistem tarif pajak. Ya, nilai objek misalkan 10, 15, 20, 25. Kalau progresif bagaimana? Semakin naik. Apa yang naik? Tarifnya seiring dengan kenaikan nilai objek. Kalau nilai objeknya semakin besar, maka kalau progresif semakin besar tarifnya. Kalau regresif semakin kecil. Bisa dilihat. Ini yang bersifat tetap. Kalau 100.000, 100.000. Ini yang proporsional. Proporsional itu berarti seimbang. Pokok berapapun nilainya, kalau sudah 10% semuanya 10%. Inilah jenis-jenis tarif. Yang perlu diingat, satuan tarif itu adalah persen. Ya, ini persen. Ini satuan tarif. Nanti cara menghitungnya adalah ya tinggal dikalikan. Nilai objek dikalikan tarif. Tapi nanti kalau sudah belajar menghitung pajak itu ada ketentuan dalam menghitung pajak. Ada ketentuannya. Lanjut. Peranan pajak. Fungsi pajak kemarin sudah dijelaskan ya. Manfaat pajak. Jenis-jenis pajak. Saya mulai jenis-jenis pajak. Ini di LKS. Halaman berapa? Ini di file saya sudah tertulis 39. Iya, 39 ya? Oh, 23. Berarti di LKS saya ini untuk khusus guru ini. Kalau khusus guru itu ada soal, ada jawabannya ya. Tidak boleh pinjam punya saya ya. Karena sudah ada jawabannya. Jenis pajak. Ini kalau dilihat dari peta konsep yang sebelumnya ya. Saya buka saja yang sebelumnya, ini peta konsep. Nah, ini. Tidak ada di sini. Oh, di Grafindo ini mungkin. Nih, ringkasnya di buku paket. Jenis pajak terdiri atas menurut sifat, menurut instansi yang memungut, menurut subjek, menurut asal. Nah, saya lanjut di yang tadi. Sekarang menurut sifat. Berdasarkan sifat pajak, itu ada pajak subjektif. Apa? Pajak yang pemungutannya sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Contoh PBB. Jadi membayarnya itu sesuai dengan kemampuan. Ya walaupun nilainya besar, tapi kalau memang penghasilannya sedikit, itu bisa dikurangi sesuai dengan kemampuan. Ini subjektif. Ada pajak objektif. Apa objektif? Pemungutannya tidak memperhatikan kemampuan. Artinya apa? Dianggap wajib pajak itu mampu. Contoh makan di restoran. Nah ini. Saya makan di warung kita di timurnya Masjid Baitur Rahman. Ada kan warung kita. Ya. Kalian abang tukang becak maruh di sana, tetap sama dikenakan pajak berapa? Warung 10%. Nah ini pajak restoran. Siapapun yang makan di sana
ya, orang gembel, ya kan, orang kaya, abang becak, konglomerat, orang Cina yang kaya, orang Muslim yang kaya, semua dikenakan 10%. Mengapa? Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Dianggap yang makan di sana itu kategori mampu. Padahal kasusnya beda ya. Saya makan di warung kita itu ngelumpuk-ngelumpukkan saya. Jadi tidak makan bakso berapa kali saya lumpukkan, nah gitu. Baru makan di warung kita. Ada orang lain makan, tidak usah ngitung, mau makan sehari 10 kali mampu. Tapi pajaknya tetap sama 10%. Itu namanya pajak objektif. Berarti bedanya di mana? Antara melihat kemampuan seseorang dan tidak melihat. Kalau subjektif melihat, kalau objektif tidak melihat. Bah mampu atau tidak mampu, yang penting kena pajak. Itu objektif. Tapi kalau subjektif, yang mampu dikenakan pajak lebih besar, yang tidak mampu lebih kecil. Sudah ya. Terus berdasarkan golongan, pajak langsung, pajak tidak langsung. Kalau langsung itu apa? Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya, beban pajaknya tidak dapat digeserkan atau dialihkan kepada pihak lain. Jadi wajib pajak membayar secara langsung. Apa saja? Pajak penghasilan, saya langsung membayar sendiri. Tidak boleh saya kena pajak, saya nyuruh anak. Tidak boleh. Jadi yang bersangkutan bayar pajak sendiri. Tidak boleh dikenakan kepada anak. PBB, pajak bumi dan bangunan. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Apa? Pajak kendaraan bermotor. Ini yang bayar yang punya motornya. Pajak langsung ini biasanya dibayar secara periodik. Maksudnya apa? Nah, setahun. Apa? Setahun periodik. Kalau saya penghasilan sebagai guru, ya bayar mulai awal Januari, dibayar satu kali di awal Januari untuk setahun. Kira-kira logikanya bagaimana? Kira-kira kalau gaji ini yang dikenakan, yang masuk akal adalah gaji tetap, ya kan, yang gajinya itu per bulan sama tetap. Nah itu baru enak. Jadi bisa dilihat kalau gaji sekian, maka per bulan dipotong sekian kali 12 bulan, dibayar 1 tahun. Kalau penghasilannya naik turun, beda lagi. Biasanya yang dikenakan yang lebih mudah itu adalah yang sudah gaji tetap. Apakah di perusahaan ada karyawan tetap? Banyak. Ada yang tidak tetap. Namanya apa? Karyawan honorer. Kayak satpam itu masih honorer. Rata-rata satpam honorer, office boy itu honorer atau kontrak, ya. Kalau yang lainnya itu tetap. Biasanya dihitung dari masa kerja. Apakah ada satpam yang karyawan tetap? Banyak. Ya, yang sudah kerja berapa tahun, bisa di atas 5 tahun. Itu sesuai dengan peraturan atau kebijakan dari perusahaan. Misal yang sudah kerja 5 tahun langsung diangkat sebagai karyawan tetap. Jadi di dalam perusahaan beda-beda. Yang kedua, pajak tidak langsung, yang pembayarannya bisa dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain. Pajak pertambahan nilai. Ini HP ya. Yang bikin bukan saya.
Yang bayar saya ini pajaknya. Ketika saya beli itu di stroke ada kan, harga HP barangnya itu sekian, ditambah pajak PPN 10%, total sekian. Jadi yang bayar pajaknya siapa? Saya. Padahal yang bikin pabrik Samsung. Jadi PPN, pajak pertama nilai, itu masuk kategori pajak tidak langsung. PPNBM, mobil, biaya materai, masuk ya, saya beli materai, ya kan? Itu kena cukai dan lain sebagainya. Maka yang masuk kategori langsung apa saja? PPH, P, DB, P, KB. Yang masuk tidak langsung apa? PPN, BM, biaya materai, cukai. Itu menurut golongan. Terus berdasarkan lembaga pemungutnya, ada pajak negara, ada pajak daerah. Yang dimaksud lembaga ini ya dalam hal ini karena pajak itu adalah iuran wajib ya, yang dibayarkan kepada pemerintah, maka yang memungut ya pemerintah. Pajak pemerintah pusat apa saja? PBB, PPH, PPN, PPN pajak penjualan, PPNBM pajak kekayaan dan lain sebagainya. Itu yang mengambil adalah pusat. Maka orang tua kalian atau saya bayar PBB, maka pajaknya dibayarkan kepada pemerintah pusat. PPH dibayarkan kepada pemerintah pusat. Kalian beli barang di Indomaret, di Sanes, KDS, di Kopsis, tidak ada pajaknya ya sini ya, tidak ada ya. Tidak dengan pajak berarti ini. Itu PPN itu bisa dilihat di stroke nanti. Indomaret kalau kalian beli, nanti ketemu barangnya nilai sekian, ada PPN berapa persen. Jadi dikenakan ini. Kalau di sini enggak ini. Di toko-toko kecil enggak ada. Dibayarkan ke siapa? PPN dibayarkan ke siapa? Pemerintah pusat. Pajak kekayaan, pajak ekspor, dan lain sebagainya ya. Terus yang kedua pajak daerah. Daerah itu menunjukkan siapa? Pemerintah daerah siapa? Provinsi atau kabupaten garis miring kota. Jadi daerah itu bisa provinsi, bisa kabupaten garis miring kota. Banyuwangi ini masuk kabupaten apa provinsi? Kabupaten. Masuk kabupaten apa kota? Kabupaten. Belum ada kotanya Banyuwangi. Biasanya ada kabupaten, terus ada kota administratif. Siapa pemimpinnya kalau di kota? Wali kota. Banyuwangi belum ada. Kalian pengen ada enggak wali kota Banyuwangi? Pengen ya. Biasanya kalau sudah ada kabupaten garis miring kota, itu ada, itu daerahnya maju ya, biasanya gitu. Jember itu sudah ada. Probolinggo ada, Pasuruan ada. Banyuwangi tidak ada, Situbondo tidak ada, Bondowoso tidak ada, Malang ada, Surabaya ada. Masuk kategori kota yang sudah besar lah. Banyuwangi insya Allah akan ada insya Allah ya. Kalau takdir tapi ya. Dulu saya ketika zaman tahun 2000 insya Allah ya. Itu pernah ikut teman-teman saya, itu mau Banyuwangi dipecah dua. Jadi ada Banyuwangi sana, ada Belambangan.
Jadi ada Banyuwangi, nanti ada Blambangan, ada mau dipecah jadi 2 kabupaten. Nanti namanya Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Blambangan. Dulu itu zaman tahun 2000. Pernah saya ikut teman-teman aktivis di Banyuwangi itu cari data. Kira-kira layak enggak Banyuwangi dipecah menjadi 2 kabupaten? Layak. Karena Banyuwangi itu luasnya itu melebihi Jember. Kalau Situbondo kalah, apalagi Bondowoso. Bondowoso kecil sekali. Banyuwangi itu mulai dari, kalau kalian jalan, mulai dari Wongsorejo ke Kalibaru, itu luas jarak tempuhnya berapa kilometer? Sini ke Kalibaru itu sekitar 25. Sini ke Wongsorejo 100 kilo. Berarti berapa? Sudah 129. Padahal sini ke Jember kota berapa? Kilometernya berapa? Sini ke Jember masuk turun Kumitir paling 50 kilo enggak sampai ya. Dari Genteng ini ke sana. Jember dari Kumitir sampai ke ujung barat enggak sampai 129, paling 100 paling kalau enggak sampai 100. Sekarang dari Wongsorejo ke ujung selatan sana, Sukamade sana, berapa ratus itu. Jadi paling luas Banyuwangi. Makanya termasuk daerah yang prospek potensial. Untungnya bupatinya pinter kemarin ya Pak Anas ya, maju. 2 periode 10 tahun maju sekali. Meningkat pesat menjadi kabupaten percontohan se-Indonesia terbaik. Sekarang bupatinya diganti oleh istrinya. Enak ya? Enak ya? Ini provinsi ya. Jadi bisa dipelajari ya. Terus, ini sekarang sistem dan asas pemungutan pajak. Ada self assessment system. Ini maksudnya adalah wajib pajak, ya. Ini perhitungannya dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Jadi menghitung sendiri. Itu berarti sistem pemungutan pajaknya disebut self assessment system. Apa? Di mana penghitungannya, penghitungannya dihitung sendiri. Yang kedua, official assessment system, di mana pemungutan pajak itu perhitungannya dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita bayar, penentuan berapa rupiah yang menentukan pemerintah. Yang ketiga, withholding system, di mana pemungutan pajak perhitungannya dilakukan oleh pihak ketiga. Berikutnya adalah asas pemungutan pajak. Yang pertama adalah asas domisili. Ini asas domisili ini atau disebut dengan asas kependudukan. Apa maksudnya? Cara pemungutan pajak didasarkan pada domisili atau tempat tinggal subjek atau wajib pajak. Ini ya, ingat-ingat, subjek pajak itu sama dengan wajib pajak. Saya ulang lagi, siapa subjek pajak? Siapa? Orang pribadi atau badan. Ingat-ingat ya. Pertanyaan berikutnya, siapa wajib pajak? Orang pribadi atau badan. Kalau asas domisili, maka pemungutannya itu didasarkan atau sesuai dengan domisili wajib pajak atau tempat tinggal wajib pajak. Maka wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas segala pendapatan yang diperoleh di dalam ataupun di luar negeri. TKW, TKI, domisilinya Indonesia, warga negara Indonesia.
Indonesia. Kalau menggunakan asas domisili, maka TKW dikenakan pajak apa enggak? Dikenakan. Kalau pakai asas domisili, karena domisilinya adalah warga negara Indonesia. Kenakan pajak domisili, penghasilan di luar negeri, kenakan pajak. Yang kedua, asas sumber adalah cara pengenaan pajak yang didasarkan pada sumber pendapatannya tanpa mempersoalkan siapa atau apa dan apa status dari orang atau badan yang dikenakan. Sehingga pengenaan pajak hanya berdasarkan atas semua pendapatan yang dihasilkan di negara Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Kalau TKW atau TKI ya, itu menggunakan asas sumber, dikenakan wajib pajak, dikenakan pajak apa enggak? Tidak. Karena apa? Sumber penghasilannya berasal dari luar negeri. Ada Pak Bule, ya, di Kenteng ada Pak Bule misalnya, kerja di Banyuwangi, dapat penghasilan dari kota Banyuwangi. Penghasilannya dikenakan pajak apa enggak? Kalau menggunakan asas sumber, kena pajak karena sumber penghasilannya berasal dari kota Banyuwangi. Yang ketiga, asas kebangsaan atau disebut dengan asas nasionalitas, merupakan cara pengungutan pajak yang tidak bergantung pada kebangsaan dari wajib pajak. Menurut kalian yang enak yang mana? Apa menggunakan asas domisili, asas sumber atau asas kebangsaan yang enak, yang bagaimana menurut kalian? Kalau warga negara Indonesia sendiri enak pakai asas sumber, ya kan? Jadi yang kerja di luar negeri tidak kena pajak. Tapi kalau orang asing enak pakai sumber juga, ya. Kalau orang asing kena domisili tidak kena pajak nanti. Tapi semuanya itu kembali kepada definisi apa? Pajak apa? Kontribusi wajib. Apa definisi pajak? Kontribusi wajib yang dikenakan kepada orang atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang yang digunakan untuk sebesarnya kemakmuran masyarakat. Ya tergantung pemerintah. Mau pakai yang mana? Terserah pemerintah. Nah, karena apa? Di situ sudah ada ketentuannya, yaitu apa? Undang-undang. Sekarang, ini ya saya buka lagi di sini. Ini membahas tentang apa? Ini pungutan resmi selain pajak. Apa saja pungutan resmi? Retribusi, 2 cukai, 3 biaya impor, 4 iuran, 5 sumbangan. Nah, sudah. Kalau di buku paket ini tidak ada ya, di buku paket tidak ada, di LKS. Jadi di LKS ada tambahan tentang apa? Pungutan resmi. Di buku paket tidak ada kayaknya. Nah, saya balik lagi ke ini ya. Retribusi. Apa retribusi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, saya perbesar ya, soalnya kalau di video biar kelihatan ya. Kalian lihat video saya itu tulisnya kelihatan apa enggak?
Kelihatan? Paling tidak dibuka videonya. Dibuka ya? Buka. Jadi maksudnya apa? Kadang kalau lihat sambil tiduran ya, kadang terus nemu inspirasi bertanya atau tidak sesuai. Retribusi Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Nah, karena waktunya habis, saya akhiri aja ya. Sampai di LKS, yaitu tentang pungutan resmi selain pajak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.